Oke guys, bertemu lagi dengan channel KN Google. Kali ini gue mau menceritakan film Korea yang berjudul Big Breast Daughter in Law. Film ini dirilis pada tahun 2020. Sekedar mengingatkan, film ini diperuntukkan yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Bagi yang belum berumur 18 plus, jangan coba-coba menonton video ini. Hehehe. Kalian pasti sudah tahulah iya, dari thumbnailnya aja udah bikin sange. Film ini menceritakan seorang istri yang ditinggal kerja suaminya, malah disodok sama bapak mertuanya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk lanjut aja ke alur filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua pasangan suami istri, yang satu merupakan pasangan mertua, mereka bernama Gyung Jon dan Nam So. Sementara untuk yang satunya merupakan pasangan menantunya mereka bernama Kyung Jon dan In Yang. Diceritakan bahwa si Kyung dan In Yang ini baru saja menikah dan tinggal di rumah orang tuanya si Kyung, karena belum punya tempat tinggal. Namun tiba-tiba saja Kyung mengatakan bahwa besok dia harus pergi untuk perjalanan bisnis selama 2 bulan untuk bekerja. Dan akan menitipkan In Yang bersama orang tuanya yang sama-sama masih muda, sebelum Kyung berangkat dan meninggalkan rumah selama 2 bulan. Sebagai seorang istri In Yang pun ingin memberikan kepuasan terlebih dahulu kepada suaminya itu. Ia pun, kemudian In Yang menuju kamar untuk bertemu suaminya. Namun, saat mereka mau mulai servis onderdilnya, tiba-tiba saja Kyung mendapatkan telepon yang dadakan. Yang ternyata itu merupakan rekan bisnisnya. In Yang pun merasa kesal karena ada pengganggu, yang akhirnya mereka tidak jadi melakukan enak-enaknya. Kyung pun berpamitan keluar dulu sebentar kepada istrinya itu. Sementara itu, In Yang pun merasa kecewa karena ia dicuekin suaminya itu, yang lebih mentingin bisnisnya. Namun ia juga berusaha untuk memakluminya, karena suaminya itu kerja untuk membeli rumah, mobil, CD barunya dan semua kebutuhan yang tersedia di dunia tipu-tipu ini. Beberapa waktu kemudian Kyung pun terlihat sudah pulang kembali, dan melihat istrinya itu yang masih melek sedang menunggunya. Kyung pun kemudian menyuruh istrinya itu untuk tidur duluan. Akan tetapi In Yang meminta agar mereka mau bobo bareng sambil berpelukan. Dan mantap-mantap terlebih dahulu sebelum Kyung pergi dari rumah untuk perjalanan bisnisnya. Keesokan harinya In Yang pun menjalani hidup di rumah mertuanya tanpa kehadiran suaminya itu. Ia pun membersihkan rumah dan mengelap meja dengan lekukan tubuh indahnya di hadapan bapak mertuanya. Tak lama ibu mertuanya pun kemudian datang dan berkata agar In Yang diam saja dan biar ibu saja yang membersihkannya. Si ibu mertuanya menyuruh In Yang untuk segera sarapan saja. Melihat bahwa posisi In Yang udah digantikan oleh istrinya, Gyung pun terlihat setengah kesal dan merasa kecewa. Istrinya pun menyadari sikap suaminya itu, ia pun lalu duduk dan mulai berbicara dengan suaminya. Di mana ia memuji menantunya itu yang rajin sekali beres-beres rumah dan Gyung pun juga merasa seperti itu. Beralih ke scene yang lain. In Yang merasa bete dan bosan berada di rumah tanpa hiburan. Ia pun kemudian nyamperin ibu mertuanya untuk izin dulu, bahwa ia ingin keluar jalan-jalan bentar. Ibu mertuanya pun memperbolehkannya, asalkan tidak pulang larut malam. Scene berlanjut memperlihatkannya Gyung dan Nam So yang sedang berada di kamarnya. Di sini Nam So langsung menanyakan kepada suaminya, kenapa Gyung menjadi sangat cuek sejak In Yang tinggal bersama dengan mereka. Dengan jurus buayanya, Gyung pun meyakinkan bahwa Nam So lah satu-satunya wanita yang ia cintai. Tak lama setelah itu mereka pun kemudian bermantap-mantap. Saat mereka sedang bermantap-mantap, di sisi lain terlihat In Yang sudah pulang ke rumahnya. Saat ia melewati kamar mertuanya itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara pemersatu bangsa yang berasal dari ibu mertuanya dan bapak mertuanya. Karena penasaran, In Yang kemudian mengintip dari celah pintu yang kebetulan tidak dikunci.
Melihat mertuanya sedang bermantap-mantap dengan gaya yang aduhai, In Yang pun jadi kepengin banget dan menjadi sange berat. Ia pun segera pergi ke kamarnya dan memutuskan untuk menusuk-nusuk serabi lempitnya sendiri dengan jarinya atau secara mandiri. Namun ternyata perbuatan In Yang ini tak sengaja keciduk oleh si Giyung. Giyung pun marah, karena perbuatan ini merupakan wujud tidak menghargai suaminya. Sementara itu, In Yang hanya diam saja, dan kebingungan untuk berkata apa. Giyung pun kemudian meminta alasan mengapa ia melakukan adegan pencolokan serabi lempitnya sendiri atau secara mandiri. In Yang pun akhirnya jujur bahwa ia baru saja mengintip mertuanya itu bercocok tanam, dan kemudian ia merasa kepengen karena ia belum terpuaskan sebelum suaminya pergi dalam perjalanan bisnisnya. Giyung pun kemudian berdiri di hadapan In Yang dengan niat ingin memarahinya lagi. Tapi tak disangka si In Yang malah memeluk bapak mertuanya itu. Karena itulah, emosi Giyung pun menjadi redup seketika. Dan pada akhirnya, Giyung pun bermantap-mantap dengan menantunya itu sampai lemas. Singkat cerita terlihat Giyung yang sedang duduk di antara In Yang dan istrinya itu. Di sini mereka sambil berbincang-bincang bersama. Yang ternyata mereka berkumpul ini untuk menunggu kepulangan si Kyung. Tak lama kemudian, Kyung pun akhirnya pulang dan ia berniat untuk membawa pergi In Yang dari rumah orang tuanya itu, untuk bertujuan menempuh kehidupannya berdua. Namun sayangnya Kyung pun tidak tahu bahwa In Yang sudah diservis oleh ayahnya itu. Setelah itu, kemudian film pun tamat. Ending yang sangat jancuk dan membagongkan. Oke guys, sekian dulu video kali ini dari gue. Jika teman-teman ada saran film yang ingin dikupas alurnya, silahkan request di komentar. See you next time.